Shalom. Sekali lagi shalom. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan untuk Injil 4 berganda 84 tahun. Puji Tuhan. Baik petugas silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Maaf saya tidak kasih istirahat tapi lupa saja. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka, ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Pembacaan yang kedua terdapat di dalam Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-20. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan pada Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan dari mimbar ini. Ayat 18 Matius 28, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikian pembacaan firman Tuhan yang kita sudah ikuti bersama, membaca bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Tema kita yang diberikan oleh sinode, pengurus sinode, "Ya, aku datang segera, pergi dan beritakan Injil." Subtema yaitu melalui hud masuknya Injil 4 berganda khususnya, kita rapatkan barisan, satukan iman untuk beritakan Injil Kerajaan Allah kepada umat yang terabaikan di tanah Papua. Demikian tema dan subtema yang diberikan oleh sinode. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita lihat di Wahyu 22 ayat 20, itu merupakan perkataan Yesus yang dicatat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Berbicara mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, nanti atau kapan, tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Tetapi janji Yesus ini pasti digenapi. Amin. Tidak ada yang tidak digenapi, karena kita sudah melihat penggenapan yang terjadi, janji-janji Tuhan yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan yang kita ikuti bersama-sama dan kita pegang bersama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak heran bila kata terakhir di Alkitab adalah kata amin. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 21. Alkitab ini dari Kejadian pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21 ditutup dengan kata amin. Dalam bahasa Ibrani kalau dijelaskan itu adalah pasti, itu adalah sungguh-sungguh, itu adalah benar,
kata amin itu artinya pasti, sungguh, dan benar. Tidak pernah salah, tidak pernah Tuhan ingkari. Itu pasti akan terjadi. Sekarang kita ada di masa-masa yang sulit ini, kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman ini menyampaikan segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Tidak ada buku lain yang menyampaikan hal itu. Yang akan terjadi itu sudah disampaikan dalam Alkitab. Jemaat yang saya kasih dalam hari yang berbahagia ini, oleh karena itu kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu persiapan kita itu apa? Saya akan menyampaikan beberapa hal di dalam Matius. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ada beberapa hal penting dalam persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapan artinya bukan kita tunggu saja dan diam di situ, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Hal yang pertama dari sini, di dalam ayat 16 dikatakan kata pergilah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di situ dikatakan karena itu. Karena apa? Ada di ayat 16, ayat 18. Ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kita lihat bagian ini sangat penting sekali bagi kita. Perintah ini diberikan kepada para murid-murid, kepada para rasul, tetapi juga kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena perintah ini yang diawali dari karena itu, jadi Allah tidak tinggal diam. Waktu kita keluar pergi untuk memberitakan Injil, Allah terus menyertai kita dalam kehidupan kita. Kota Jayapura, klasis Kota Jayapura, jumlah warga jemaat ada sekitar 6.000 ya, kurang lebih ya. Kota Jayapura. Jadi sebentar lagi kita akan melepaskan balon ini. Balon ini kita akan melepaskan dengan arti satu jiwa, satu orang memenangkan satu jiwa. Ya, panitia ya. Satu orang selama badan pengurus ini, satu orang memenangkan satu jiwa. Kalau itu ada 6.000 orang, berapa dari dalam selama 5 tahun ini kita ada 12.000 jiwa. Amin. Siap? Siap? Jangan kita jadi Kristen yang mandul, Kristen yang tidak memberitakan Injil Kristus. Orang tua kita sudah menerima Injil 4 berganda. Hari ini kita sibuk dengan duniawi, kita sibuk dengan makan minum, kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi berapa jiwa yang kita menangkan? Di surga Yesus Tuhan bertanya, berapa jiwa yang kau menangkan bagiku? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kata pergi kita tidak tinggal diam. Kita harus keluar dari keadaan kita, keluar dari diri kita sendiri. Kepentingan diri kita tinggalkan, tetapi kita harus keluar. Kita harus keluar dari keluarga kita. Kita harus keluar dari gereja ini. Kita memberitakan Injil kepada dunia ini. Masih banyak orang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini tugas kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, karena itu Yesus berkata, mengutus, memerintahkan, pergilah dan beritakan Injil kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Satu gereja bertumbuh kalau tanpa ada penginjilan, itu tidak akan bertumbuh. Percaya atau tidak ada pertumbuhan. Karena Tuhan perintahkan kita harus memberitakan Injil kepada dunia ini. Biar kita punya uang banyak, kita punya harta benda, kita punya jabatan, tetapi itu tidak cukup untuk penambahan pertumbuhan gereja Tuhan, kecuali kita memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang masih di luar Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jaminan kita adalah ayat 18 di dalam Matius pasal 28. Yesus berkata, kuasa semua diberikan kepadaku, baik di surga, kuasa di bumi, diberikan kepadaku. Siapa memiliki Yesus, berarti jangan ragu-ragu, beritakan Injil dengan berani. Karena ada jiwa-jiwa yang sedang di lingkaran setan. Mereka sedang bertanya-tanya, siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan membawa saya keluar dari keadaan ini? Ini kita punya tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam Markus pasal 1, pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk yang dimaksud itu manusia, bukan binatang, tetapi manusia yang membutuhkan Injil. Injil harus diberitakan kepada mereka. Hal yang berikut, yang kedua, kata jadilah semua, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak rasialis atau tidak mementingkan diri sendiri. Yesus itu mementingkan orang lain. Orang lain harus selamat, orang lain harus menerima Injil ini. Tetapi Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Gereja Tuhan hari ini kita lihat bahwa kita lebih kepada diri kita, kepada gereja kita sendiri, tetapi kita lupakan orang lain. Ini yang kita abaikan. Firman Tuhan menantang kita untuk memenangkan orang lain. Gereja ini sudah ada di Tabi sudah sekian tahun. Sudah ada di tanah Tabi ini. Tetapi yang duduk ini, mana anak-anak orang-orang Tabi di sini? Pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Amin. Siap untuk memberitakan Injil kepada mereka? Tidak ada di sini. Provinsi ini sudah ada banyak sudah terjadi. Semua orang akan kembali kepada daerah masing-masing. Gereja ini akan jadi kosong di Tabi. Saya pikir tidak. Pasti ada yang tinggal di sini. Amin. Ada yang tinggal di sini. Kalau tinggal di sini tugas memenangkan orang-orang Tabi pada khususnya. Amin. Nah, ini ragu-ragu ini. Amin. Yang di belakang sana, amin. Jangan ingat diri sendiri, ingat orang Tabi lagi. Orang Saireri juga perlu dimenangkan. Tepuk tangan untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau saya sendiri dengan Kaiba sendiri nanti kami sudah kembali. Tetapi tidak dikimis hari ini sampai selama-lamanya. Kami tetap bertahan di situ. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bukan pengikut saja, tetapi kita menjadi murid untuk memberitakan Injil. Kita bukan belajar saja, tetapi kita menjadi pengajar. Kita mengajar orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perintah, ini firman, ini amanat bagi kita yang ada di gereja Kemah Injil dan gereja-gereja sahabat untuk melakukan misi ini, memenangkan banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi juga
menjadi murid Kristus, untuk bersama-sama dengan kita dalam puji-pujian, penyembahan, dan juga memberitakan Injil. Hal yang ketiga merupakan hal yang terakhir, yaitu kita ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Ayat 20 dari Matius pasal 28. Belajar dan mengajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap murid harus belajar dan untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja Kimi yang saya kasihi, kita harus melakukan firman Tuhan dalam gereja ini. Firman manusia itu tinggalkan, tidak akan menolong kita. Apa yang kita lakukan harus kita lakukan sesuai dengan perintah, sesuai dengan amanat Tuhan kepada setiap orang. Oleh sebab itu ajarkanlah orang untuk menjadi murid. Mereka belajar untuk menjadi murid, untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi melakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Waktu Yesus datang kembali di awan-awan, tidak tahu ada orang yang akan binasa kalau Injil tidak diberitakan, kalau Injil tidak disampaikan kepada mereka. Kalau kita ingat diri sendiri, orang lain tidak akan mendapatkan bagian itu. Oleh sebab itu mari kita beritakan Injil. Namun itu menjadi satu pertanyaan yang paling mengerikan, bahwa kalau ada orang binasa, kita juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap jiwa-jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, namun bagi mereka yang setia di dalam Kristus Yesus, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi pelaku firman, dia akan senang-senang bersama dengan Tuhan di tempat yang terindah yang Tuhan sediakan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tugas kita memberitakan Injil. Ini HUT yang ke-84 tahun, sangat luar biasa, usia yang sangat luar biasa. Mulai dari sekarang mari kita memberitakan Injil, bersaksi satu persatu, memberitakan Injil dalam KKR, dalam kelompok-kelompok jemaat, dalam kelompok-kelompok gereja. Itulah tugas kita untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang sedang diabaikan atau jiwa-jiwa yang sedang dalam masalah. Saya akan mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seorang bapak atau ayah mengajak anaknya. Bapak berkata, "Anak, mari kita ke kebun." Anak katakan, "Bapak, saya tidak mau ke kebun." Bapak bilang, "Kenapa kau tidak mau? Kurang ajar." Bapak bilang kurang ajar. Lalu anak bilang, Bapak yang kurang ajar. Anak balik, "Bapak yang kurang ajar." Kenapa bilang Bapak kurang ajar? Karena Bapak bawa saya ke kebun, tidak ajar saya untuk bekerja kebun. Bapak kasih tinggal saya di pondok. Saya tinggal di pondok saja. Pondok di kebun, saya tidak kerja apa-apa karena Bapak tidak mengajarkan saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin anak-anak kita hari ini ada di lingkaran setan. Kita tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ada di dalam keluarga kita. Kita harus ajarkan mereka tentang Injil ini. Khusus kita ajarkan tentang Injil 4 berganda. Yesus Juru Selamat, Yesus Penebus, Yesus Tabib, Yesus adalah Raja yang akan datang. Jemaat yang saya kasih, Bapak itu salah dari ilustrasi tadi.
Dia tidak mengajarkan anak untuk bekerja kebun. Hari ini banyak keluarga sibuk dengan urusan-urusan lain, tidak mengajarkan Injil kepada anak-anak. Mulai sekarang, mari kita bertanggung jawab mengajarkan anak-anak supaya anak-anak ada di dalam Kristus. Di dalam gereja ini, yang tadi menyanyi ini, di depan ini, itu tanggung jawab kita. Amin. Mereka ini punya masa depan ada di sana. Gereja ini ada di pundak mereka, ada di tangan mereka. Kita dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan mereka, karena mereka punya masa depan yang ada jikalau Tuhan belum datang. Mari kita berdoa.